Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rashida Ulpah. Kami dari grup 13 yang mana tema diskusi pada hari ini adalah Life After Death, kehidupan setelah kematian. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari saudara Ahmad Sugiarno. Selanjutnya itu adalah bagian dari grammar fokus. Bagian dari grammar fokus itu yang pertama adalah preposition. Preposition itu adalah sebuah kata yang digunakan dengan kata benda, kata ganti, gerund untuk menggabungkan dengan kata lain. Contoh, one of my books has been borrowed by Ali. Artinya, satu dari buku saya telah dipinjam oleh Ali. Jadi, kata of itu adalah kata preposition. Karena setelahnya itu adalah my book. My book itu adalah kata benda. Contoh kedua itu adalah if you do not understand a word, you can look it in the dictionary. Artinya, jika kamu tidak mengerti sebuah kata, kamu dapat mencarinya di kamus. Kata is itu merupakan kata preposition karena kata selanjutnya itu adalah it in the dictionary, itu merupakan kata benda kamus. Contoh berikutnya itu adalah did you listen to the latest news last night? Yang artinya apakah kamu mendengarkan untuk berita terbaru tadi malam? Jadi, kata preposition pada contoh ini adalah to, untuk. Contoh yang berikutnya adalah every Muslim should believe in Allah. Kata preposition di sini adalah kata in. Contoh selanjutnya itu ada my sister lives in a lodging house near the campus. Artinya saudara perempuan saya tinggal di sebuah rumah penginapan di dekat kampus. Kata preposition di sini adalah kata in, di. Selanjutnya itu setelah preposition itu yang kedua ada adjektif. Jadi adjektif adalah kata sifat yang mengubah kata benda atau kata ganti dan biasanya itu menjelaskan atau membuatnya lebih spesifik. Contoh yang pertama itu ada those who can finish early will be win. Artinya mereka yang bisa menyelesaikan lebih awal akan menang. Jadi kata adjektif di sini adalah kata win, kata menang. Karena kata win atau menang tadi adalah kata sifat. Contoh yang kedua itu but it is why for those who are slow learners. Yang artinya tetapi ini cara untuk mereka yang lambat belajar. Jadi kata why itu merupakan kata adjektif yang artinya cara. Jadi why atau cara tadi adalah kata sifat. Contoh yang ketiga itu adalah the students were very sad because they failed their exam. Yang artinya adalah siswa sangat sedih karena gagal ujian. Jadi kata adjektif di sini adalah sad, sedih. Contoh yang keempat itu adalah English is considered to be a fun subject for some students. Yang artinya bahasa Inggris dianggap sebagai mata pelajaran menyenangkan bagi beberapa siswa. Jadi kata adjektif di sini adalah kata fun, menyenangkan. Bagian grammar fokus yang ketiga itu adalah future tense.
future tense itu adalah kalimat tensi yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Contoh yang pertama itu ada I feel a bit hungry. I think I will find something to eat. Yang artinya saya merasa sedikit lapar. Saya pikir saya akan menemukan sesuatu untuk dimakan. Jadi kata will find itu menunjukkan berarti akan berada di yang akan datang atau masa yang akan datang atau masa depan. Contoh kedua itu ada it is too late. I think I will stay a taxi. Artinya sudah terlambat. Saya pikir saya akan ditinggal taksi. Kata will stay itu merupakan kata future tense karena kata will stay itu akan ditinggal, berarti itu kan belum terjadi. Jadi contoh yang ketiga itu adalah Ahmad will go to the mosque to pray maghrib. Artinya Ahmad akan pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Jadi kata will go itu merupakan kata future tense karena kan artinya will go itu akan pergi. Berarti itu kan belum terjadi dan akan terjadi. Contoh yang keempat itu adalah if you study harder, I believe you will graduate in your exam. Artinya, jika kamu belajar lebih giat, saya yakin kamu akan lulus dalam ujian kamu. Jadi kata will graduate itu merupakan kata future tense karena itu artinya adalah akan lulus, berarti itu kan belum terjadi, dan apabila ia belajar dengan giat ia akan lulus. Pembahasan selanjutnya itu adalah direct speech dan indirect speech. Direct speech atau kalimat langsung itu ialah kata-kata kalimat yang diucapkan langsung oleh si pembaca dan ditulis apa adanya. Apabila kita mengutip atau menirukan langsung secara sama apa yang dibicarakan tanpa mengubah susunan katanya sedikit pun, maka kutipan tersebut dinamakan kutipan langsung atau kalimat langsung. Sedangkan indirect speech itu adalah kalimat tidak langsung. Itu ialah kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan pernyataan seseorang. Apabila kita menceritakan apa yang dikatakan seseorang dengan maksud yang sama, tapi susunan kata-katanya tidak sama atau ada perubahan, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat tidak langsung atau indirect speech. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri dari direct speech. Itu adalah yang pertama adanya tanda kutip atau tanda petik. Yang kedua itu tidak terdapat kata hubung atau conjunction. Yang kedua itu ada ciri-ciri dari indirect speech. Yang pertama itu tidak ada tanda kutip. Dan yang kedua itu terdapat kata hubung atau conjunction. Contoh itu yang pertama kita contohkan direct speech atau kalimat langsung. Contohnya itu adalah Ahmad said me I met Didi yesterday. Artinya Ahmad berkata kepada saya bertemu Didi kemarin. Artinya itu adalah Ahmad berkata kepada saya bertemu Didi kemarin. Jadi kan Ahmad berkata kepada saya, Ahmad said me
itu kan kalimatnya secara langsung mengatakan, si Ahmad tadi langsung mengatakan bahwa ia telah bertemu Didi itu kemarin. Kalau contoh yang tadi diubah menjadi indirect speech, itu katanya menjadi Ahmad says me that the had me Didi the day before. Artinya Ahmad mengatakan kepada saya bahwa dia bertemu Didi sebelum seharinya. Nah, itu kan ada perubahan kata. Dan susunan katanya pun itu ada yang tidak sama, tapi itu kan intinya sama-sama menjelaskan bahwa si Ahmad tadi bertemu Didi itu sehari sebelumnya, padahal kan maknanya itu sama, tapi karena perubahan kata-kata dan susunannya itu jadi berubah juga. Contoh kedua dari kalimat direct speech itu adalah she says she is ill. Dia berkata dia sakit. Nah, itu kan dia berkata dia sakit, berarti itu kan ia menceritakan itu secara langsung bahwa ia tuh sakit. Dan kalau diubah kalimat tadi menjadi indirect speech, itu kalimatnya seperti ini. She says that she is ill. Dia mengatakan bahwa dia sakit. Jadi itu kan dia mengatakan bahwa dia sakit. She says that the is ill. Dengan itu contohnya adalah indirect speech. Tadi kalau direct speech-nya she says she is ill. Dia berkata dia sakit. Dan dia mengatakan bahwa dia sakit. Sebenarnya itu makna dan tujuan penyampaiannya itu sama maknanya. Tapi karena susunan kata di sini kan ada perubahan, dan di indirect speech itu ada menggunakan kata konjungsi seperti that kan bahwa. Jadi tadi kan ciri-ciri dari indirect speech itu menggunakan konjungsi atau kata sambung untuk menghubungkan kata dengan kata. Nah, itu. Jadi contoh yang ketiga dari direct speech itu adalah she says I drink a cup of coffee every morning. Artinya dia berkata saya minum secangkir kopi setiap hari. Nah, itu kan she said I drink a cup. Dia berkata saya minum secangkir kopi setiap hari. Jadi ia langsung mengatakannya. Kalau indirect speech-nya itu adalah you say that you drink a cup of coffee every morning. Anda atau kamu mengatakan bahwa kamu minum secangkir kopi setiap pagi. Nah, ini juga sama sebenarnya dengan direct speech tadi. Itu menjelaskan atau maknanya itu sama sebenarnya. Tapi karena ada kata-kata yang berubah, dan juga itu ada terdapat kata that, bahwa kata konjungsi. Jadi itu menjadi indirect speech. Contoh berikutnya itu dari direct speech itu adalah kata she says I take yoga class once a week. Dia berkata saya mengikuti kelas yoga seminggu sekali. Nah, itu kan dia berkata saya mengikuti kelas yoga seminggu sekali. Itu diucapkan secara langsung. Kalau
Kalau katanya menjadi indirect speech itu adalah she says that she talk yoga class once a week. Dia mengatakan bahwa dia mengambil kelas yoga seminggu sekali. Nah, sama seperti contoh yang tadi, itu sebenarnya makna dan tujuan penyampaiannya itu sama. Tapi karena ada perubahan kata-kata, jadi itu yang menjadikannya menjadi kalimat tidak langsung atau indirect speech. Dan itu terdapat kata that, bahwa itu kan kata konjungsi. Jadi karena ada kata konjungsi itu akan menjadi kalimat indirect speech. Sekian penjelasan dari grup 13. Kalau ada kata yang salah ataupun apa, mohon, kalau ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kami juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.